Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja, puji, syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan umur panjang, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita masih diberikan umur panjang, ya, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di musola Mambaul Ulum yang pernah berkah dan maghfirah ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam tidak terlupakan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah salah satunya Nabi, salah satunya Rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman Abu Bakar As-Siddiq menuju zaman Afiful Ikhwan. Dalam kesempatan hari ini saya diutus untuk menyampaikan beberapa hal, ya, mengenai pemuda, ya. Dalam hal ini bukan tausiah, tetapi saya akan memberikan, ya, hadis bin ni'mah. Hadis bin ni'mah berupa pencerahan, ya, untuk kita semua, ya. Maka dari itu pada kesempatan hari ini judul yang akan saya bawakan yaitu rusaknya karakter moral seorang pemuda dikarenakan pergaulan di masa sekarang. Anak-anakku semuanya, kalian adalah pemuda, ya, pemuda aset bangsa. Jadi rusaknya bangsa atau baiknya bangsa itu tergantung di tangan antum semua. Jika bangsa ini baik, ya, berarti antum juga harus bisa menambah kebaikan dalam diri kalian. Tetapi sebaliknya, kalau semisal kalian tidak baik, maka negara bangsa kita juga akan tidak baik. Makanya ada di tangan antum semuanya. Dengan cara apa, nak? Dengan cara akhlak, moral, budi pekerti, andap asor, unggah ungguh. Itu poin yang pertama. Akhlak itu ibarat apa, nak? Ibarat baju yang kita sandang setiap harinya ini. Baik jeleknya baju tergantung kalian yang memakainya. Itu akhlak. Kita contohkan Ibu ke depan.
Kita contohkan Afiful Ikhwan. Kalau Afiful Ikhwan memakai baju seperti ini, ganteng nggak? Ganteng. Pakai peci, pakai baju muslim, kemudian pakai sarung, dilihat enak. Coba kalau Ipul lepas bajunya, tidak enak dilihat. Inilah contoh akhlak. Gak usah kemana-mana, kita contohkan baju seperti ini. Itu akhlak. Jika dipakai rapi seperti ini, kita enak memandangnya. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Akhlak ialah diri manusia, model hidup di mana-mana. Nah, akhlak ia bunga diri. Jadi kalau dilihat ya enak. Kalau memakai baju rapi, akhlak pun rapi, enak dipandang. Bunga seperti bunga. Nah, kalau yang perempuan ini mungkin suka bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Nah, kalau dilihat itu kan enak. Coba lihat mas-masnya ya, mbak-mbaknya itu kan cantik-cantik, ya kan, ganteng-ganteng. Dilihat enak, dirasakan oleh hati juga enak. Siapa yang tak berakhlak, walaupun jabatan tinggi, cantik parasnya, kalau tidak berakhlak tidak enak. Nah, itu adalah syair dari pengarang lagu, siapa nggak tahu ya, pengarang sendiri itu. Nah, itu akhlak. Kemudian di sini akhlak, kalau semisal kita sendiri tidak mempunyai akhlak dalam diri kita, itu seperti bangkai, dijauhi. Ya, dijauhi. Ibu, silakan dulu. Akan dijauhi. Terpengaruh juga dalam apa? Dalam pergaulan. Di luar sana banyak sekali ya yang kita tahu. Yang kita tahu bahwa pergaulan yang ada di luar sana sangat miris jika kita lihat. Mungkin mbak-mbaknya yang mas-masnya juga melihat realita yang ada di luar sana. Pemuda-pemudi ya sudah tidak terkondisikan lagi. Beruntung kalian bisa sekolah di pondok pesantren Mambaul Ulu, sekolah di Mambaul Ulu. Banyak ustadz-ustadznya di sini yang mempelajari tentang karakter, ya, dibekali seperti itu, dibentengi. Di luar sana banyak pemuda-pemudi yang tidak terkondisikan lagi. Betul? Betul? Saya itu 8 tahun. Ya, 8 tahun di Jogja. Di sana itu banyak sekali, ya, banyak banget pemuda-pemudi yang glamor, yang sudah merasakan bahwa dirinya itu sudah menikmati dunia yang fana, dunia yang gelap, sehingga apa? Niat dia dari rumah itu untuk apa? Untuk kuliah. Ketika sudah melihat kota yang serba wah, sehingga apa? Sehingga dia lupa dengan niatnya sendiri. Itu pengalaman saya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Banyak pemuda-pemudi seperti itu yang lupa pada niatnya yang pertama. Dan ini juga akhlak, ya. Kita bisa
bisa kita ambil dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya sangat luar biasa. Bahkan beliau dicaci maki apapun itu tetap apa yang dia balas dengan doa. Tidak akan mungkin Rasulullah ketika dibalang ataupun dilempar kotoran, kemudian dilempar batu, gak akan mengucapkan yang kotor. Beda kalau Ipul sedikit dilempar apa itu bilangnya udah di luar kamar. Beda kita. Rasulullah ketika dilempar batu, dilempar kotoran ayam, kotoran apa? Apa yang dia balas? Hanya doa. Itu Rasulullah. Menebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam itu bukan dengan kasar, rahmatan lil alamin, dengan lemah lembut, dengan apa? Dengan akhlak Rasulullah. Bahkan di sini juga 4 Khalifah Rasyidin. Yang pertama siapa nak? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Di situ 4-4-nya ada karakternya masing-masing. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dengan kelembutan, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang bagus, akhlaknya bagus. Yang kedua Umar bin Khattab dengan ketegasannya, dengan kekuatannya. Yang ketiga Utsman bin Affan itu dengan kecerdikannya. Ali bin Abi Thalib dengan apa? Dengan bercandanya itu. Keempat-empatnya mempunyai Khalifah Rasyidin itu, mempunyai karakter yang beda-beda. Yang kedua, saya tertarik dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, ya, dengan apa? Dengan akhlaknya Rasulullah, tidak pakai kekerasan. Salah satu kelompok bangsawan yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar bin Khattab, salah satunya. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Hai orang-orang Quraisy, siapa yang berani mengikuti Muhammad berarti sudah ingin memisahkan kepala dari badannya," kata Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab memberikan ultimatum atau undang-undang tersebut, ada salah seorang yang menghampiri Umar sambil berkata, "Hai Umar, ada apa?" Kata Umar, "Apa kamu ingin mendaftarkan, memisahkan kepala dari badanmu, hai pemuda?" "Tidak, tidak Tuhan. Justru saya ingin memberitahu Tuhan, adik Tuhan sendiri yang mengikuti Muhammad dan beragama Islam." Umar bin Khattab langsung takut, ya. Dia melarang semua kaum Quraisy untuk mengikuti Muhammad, sementara adiknya sendiri malah mengikuti Muhammad dan beragama Islam. Seketika Umar bin Khattab langsung kabur meninggalkan semua kaum Quraisy dan menemui siapa? Menemui adiknya. Disitulah tragedi, ya, tragedi muncul antara adiknya dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lari menemui adiknya sambil gedor-gedor sampai pintu rumah adiknya gedor, karena emosi, ya,
Akhirnya sebelum dibukakan pintu, adiknya ternyata sedang membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah apa? Al-Quran surah Toha. Seketika hati Umar bin Khattab itu langsung seperti disiram salju, begitu dingin dan lembut. Setelah dibukakan, cekrek pintunya, kemudian Umar bertanya, "Hai adikku, itu apa yang kamu baca?" "Yang saya baca adalah Al-Quran." "Apakah saya bisa menyentuhnya, memegangnya?" "Tidak boleh. Tidak boleh memegang Al-Quran ini kecuali orang yang sudah suci." Disitulah Umar bin Khattab disuruh untuk menemui Muhammad. Temui Muhammad, lalu diislamkan. Seketika itulah Umar bin Khattab lari memakai kuda. Bisa nggak lari memakai kuda? Nggak bisa. Mengendarai kuda sambil teriak-teriak memanggil nama Muhammad. Semua yang di rumah Arqam. Nah, di situ Nabi Muhammad di posisi rumahnya Arqam. Ramai sekali situ para jamaahnya. Pada apa? Ketakutan mendengar teriakan dari Umar bin Khattab. Takut. Mati aku, gitu kan bahasanya. Ada penyemar. Nah, seketika di situ paman Nabi Muhammad SAW, ya, "Aku saja yang menemui Umar. Aku saja yang menemui Umar." Kata Rasulullah, "Jangan. Biar saya saja yang menemui Umar, wahai paman. Insya Allah itu ada berkahnya." Seketika disitulah, ya, antara Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad berhadapan-hadapan. Seketika di situ Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Umar bin Khattab ini sebagai dari Islam." Seketika Umar bin Khattab bersimpuh sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika di sana berteriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuman disinilah ya Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang bagus, yang baik. Untuk itu kalian semuanya di sini, ya, harus bisa mentaati ataupun mencontoh suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW yang akhlaknya itu sangat luar biasa. Bisa kita contoh seperti itu. Keempat Khalifah Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya itu luar biasa akhlaknya. Bisa kita contoh seperti itu. Untuk itu, mari ya sama-sama di sini, mumpung ini masih dalam suasana Ramadan, akhir Ramadan,
kita bersolawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusa qalbi ghairi, ya Habibi ya Muhammad, ya arusa qalbi ghairi, ya muayyan ya mumayyan, ya imam kiblataini. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari kita bersolawat ini bisa menambah iman dan Islam kita, ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.